Saya katakan jika ada golongan-golongan, kelompok-kelompok yang mengancam negara kesatuan Republik Indonesia, maka akan berhadapan langsung dengan kami. Yang mengancam bukan hanya mengancam NKRI saja, yang mengancam ulama-ulama, yang mengancam Nahdlatul Ulama, yang mengancam NKRI, maka berhadapan langsung dengan kami. Bahkan itu sudah komitmen. Itu sudah komitmen kami. Kami siap menjadi garda terdepan, benteng terakhir bagi negara kesatuan Republik Indonesia dan juga bagi kiai-kiai dan juga Nahdlatul Ulama. Komitmen kami di situ. Ini bisa dibuktikan, tergantung kembali kepada orangnya ya. Betul, artinya Mas. bisa membagi waktu dan nyatanya bisa lulus tepat waktu dan umlaut ya, bukan kemelut ya. Alhamdulillah. Ini berarti ini kan berbicara keseimbangan antara organisasi dan akademi. Dulu saya pernah buat opini organisasi oke, akademik yes. Jadi bisa diseimbangkan. Jadi memang yang ideal itu ya menjadi insan gerakan dan juga akademiknya oke gitu kan. Betul. Nah itu bagaimana sahabat Yanju bisa menyeimbangkan antara organisasi dengan akademik. Nah ini bisa sharing. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Abulaka Arkaida di rubrik Bintang, Bincang Santai Sambil Ngopi. Kali ini kita akan menghadirkan aktivis muda di kalangan Nahdien. Inilah Yanju Sahara, Sarjana Hubungan Internasional. Assalamualaikum sahabat Yanju. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Sehat Mas. Alhamdulillah. Beberapa menit ke depan kita akan berbincang santai sambil ngopi gitu kan. Kira-kira perjalanan sebagai aktivis muda itu apa sih? Mungkin bisa bercerita ya, share pengalaman biar anak-anak muda ini apa ya, ada semacam inspirasi untuk menaikkan atau meningkatkan animo atau keinginan untuk berorganisasi. Silakan Bung Yanju atau sahabat, kalau di PMI kan lebih dekat dengan sahabat. Atau Bung lah itu. Nah, sahabat Yanju bisa bercerita kenapa sih berorganisasi gitu? Apakah kecelakaan sejarah kalau bahasa anak muda itu, atau memang ada lingkungan dari keluarga atau bahkan teman gitu kan? Kenapa berorganisasi sampai sekarang menjadi seorang ketua? Gitu? Siap. Oke, terima kasih Mas Abulaka. Yang pada sore hari ini bisa berbincang dengan saya ya Mas. Jadi kenapa harus berorganisasi? Prinsipnya adalah sebagai seorang pemuda tentunya juga tidak terlepas dari perkumpulan-perkumpulan ataupun golongan-golongan. Tentunya juga disitulah adanya sebuah organisasi. Contoh dalam hal ini adalah 1928 Sumpah Pemuda itu kan bagaimana di situ golongan muda berkumpul, yang Java, yang Sunda, yang Celebes, Sumatera, Medan, Ambon dan lain sebagainya berkumpul untuk bagaimana melahirkan sebuah simbol kelahiran sebuah bangsa yang kita kenal dengan Sumpah Pemuda. Artinya saya melihat di sini adalah sebuah kewajiban seorang pemuda untuk bagaimana berkumpul untuk selalu bergerak, untuk berpikir untuk kemajuan baik agama maupun bangsanya. Kalau dari saya seperti itu Mas. Kenapa pentingnya dalam hal ini berorganisasi? Kalau saya sendiri, kenapa saya berorganisasi? Karena memang saya melihat sebuah perjuangan bangsa ini tidak terlepas dari golongan-golongan. Tentunya juga golongan muda yang selalu hidup dalam terorganisiran. Contoh dalam hal ini adalah Sumpah Pemuda itu kan adalah sebuah animo pemuda yang mana menginginkan untuk lahir sebuah kesatuan, sebuah bangsa yang kita terkenal dengan Sumpah Pemuda. Artinya dari situ kalau dari saya Mas, di situ. Terlepas dari pribadi saya, internal pribadi saya organisasi dari kalangan keluarga organisasi Mas. Gitu. Berarti ada pengaruh dari keluarga juga berarti? Iya. Keluarga saya berhubung aktif juga di organisasi gitu, Mas. Dalam hal ini aktif di Nahdlatul Ulama, aktif juga di
Pagar Nusa seperti itu, Mas. Untuk apa bisa mengamati keluarga itu aktif, kira-kira punya kesadaran bahwa oh kayaknya saya juga harus aktif berorganisasi, itu sejak kapan gitu? Ya, tentunya kesadaran saya akan kenapa sih pentingnya hal ini, saya harus berorganisasi dan harus meneruskan perjuangan-perjuangan orang tua gitu, Mas. Artinya perjuangan-perjuangan sesepuh, tentunya demikian. Saya masih teringat dawuh lah kata-katanya dari Sayyidina Ali bahwasanya kebaikan yang tidak terstruktur itu akan kalah dengan kejahatan yang terstruktur. Artinya dalam hal ini tidak jauh-jauh dari persoalan organisasi, terorganisir. Dalam hal ini adalah tentunya untuk sebuah kebaikan seperti itu, Mas. Artinya ada sebuah kesadaran tersendiri, tidak lantas tidak dibuat-buat kesadaran itu seperti itu. Lahir dengan begitu saja ya? Iya, lahir dengan begitu saja. Dengan penglihatan keluarga yang memang aktif. Itu sejak SMP, SMA, atau sejak kapan? Ya, sejak SMP, Mas. Sejak SMP? Iya, saya juga dulu aktif di IPNU juga. Oh, sudah IPNU juga. Aktif di Pagar Nusa, cuman lebih aktif di Pagar Nusanya. Seperti itu, timbang di IPNU-nya seperti itu, Mas. Iya, iya, iya. Ini kan kalau berbicara apa ya? Tadi kan katakanlah kesadaran itu muncul dari atmosfer atau katakanlah lingkungan dari keluarga. Iya. Tetapi kan ada banyak anak-anak muda yang mereka masuk organisasi itu karena dinamika, entah dinamika mereka berkawan, baca buku, sehingga mereka memunculkan satu kesadaran bahwa saya harus berorganisasi. Pun ketika mahasiswa, yang namanya mahasiswa itu kan mereka tidak hanya punya tugas akademik, tapi juga punya tugas sosial yang mesti mereka tuntaskan. Artinya motif untuk berorganisasi artinya setelah punya kesadaran dari keluarga, itu apa sih selebihnya gitu kan? Selebihnya adalah bagaimana dalam hal ini saya mampu untuk memberikan sebuah sumbangsi baik pikiran ataupun apapun itu untuk kemajuan baik agama ataupun negara seperti itu, Mas. Karena saya masih meyakini bahwasanya perubahan di dalam sebuah negara, movement di dalam sebuah negara, bangsa maupun agama itu dimulai dari seorang pemuda. 1945 golongan tua diculik oleh golongan muda untuk bagaimana memproklamirkan negara kesatuan Republik Indonesia. Artinya saya masih meyakini itu, Mas. Artinya perubahan dimulai dari golongan muda. Dalam hal ini adalah mahasiswa. Tentunya juga bukan hanya mahasiswa juga bagian dari masyarakat gitu. Di satu sisi tugasnya sebagai seorang akademisi, di lain sisi juga ada tugas lain, yaitu untuk bagaimana selalu mengembangkan ataupun memikirkan sebuah perkembangan bangsa. Berarti seperti itu. Lebih ke bagaimana kita berkontribusi untuk bangsa ya. Betul, lebih kepada ke situ. Apakah memaknai berkontribusi untuk negara hanya lewat jalur menjadi seorang aktivis atau dalam hal ini berorganisasi? Kadang ini kan menjadi perdebatan antara mahasiswa yang kutu buku, terus mahasiswa yang memang akademi ANSI, ada yang tidak sama sekali. Kalau bahasa saya dulu sering ngomong kupu-kupu. Masih kupu itu pulang kuliah pulang. Jadi kupu-kupu kan. Ini kan menjadi perdebatan. Ada yang paling mengakui bahwa kami aktivis sangat nasionalis karena berbicara berkontribusi untuk bangsa. Ini apakah gimana sih untuk memaknai antara akademi ANSI dengan aktivis ANSI atau dua-duanya itu kan untuk berkarya untuk negara ini? Dari saya sendiri apa sih gitu yang membedakan gitu, Mas, ya, untuk membedakan dalam hal ini kan. Kadang kan berpikir bahwasanya contoh saya sendiri ya, Mas. Saya aktif di PMII, di UII, di lingkungan saya, di internal saya, di universitas saya lah, bahwasanya ada beberapa pendidik yang ngomong bahwasanya berorganisasi itu akan menghambat akademik seorang mahasiswa. Banyak sekali, lebih banyak dosen ngomong kayak gitu. Betul, lagi-lagi mengatakan demikian. Lalu saya membantah itu ternyata, Mas. Bahkan saya, mohon maaf. Kasar nggak cara membantahnya? Kalau saya bilang kan dosen itu nggak pernah berorganisasi gitu. Kalau saya membantahnya lebih kepada
karya ataupun bukti. Dalam hal ini adalah alhamdulillah saya lulus dengan kemelot, Mas. Oh. Seperti itu artinya. Bukan kemelut ya. Bukan. Saya lulus dengan tepat waktu. Kalau aktivis kan banyak kemelut kan. Dan juga membuktikan bahwasannya berorganisasi itu tidak mengganggu akademik. Oh iya. Berapa semester? Tepat waktu, Mas, 4 tahun. Tepat waktu. 4 tahun kurang. Oh, tepat waktu itu kan banyak. Kalau aktivis kan tepat waktu itu maksudnya lulus di waktu yang tepat gitu. Walaupun 13 semester, tapi udah nggak zaman memang sekarang. Nggak zaman. Iya, Betul, Mas. Seperti itu, Mas. Gitu. Lebih kepada membantahnya itu bukan bukan melawan moral etik ya di situ ya. Artinya juga kita sebagai aktivis yang sadar akan moral, yang sadar akan nilai-nilai, norma-norma juga ya, kita membantahnya dengan sebuah karya, Mas. Seperti itu. Artinya dari situlah kan sehingga omongan-omongan tersebut itu tidak benar adanya. Oke. Ini menarik ini. Kita garis bawahi persoalan itu karena ini kan tetap menjadi perdebatan dalam ruang akademik. Cuman karena ini kontennya sambil ngopi, ya kita hirup kopi dulu. Siap, Mas. Jangan dianggur. Sambil rokok nggak apa-apa, kita nyantain. Boleh ya, Mas ya? Oke. Oke. Republik Cafe ya. Kopinya para pejuang. Ya? Kopinya para pejuang. Iya. Ini tagline-nya sudah ada di sini. Kopinya para pejuang. Oke. Sambil ngerokok nggak apa-apa, sahabat. Kita sambil nyantai. Tadi sebelum kita lanjut di situ tadi. Jadi ada hal yang menarik tadi, persoalan menjawab dengan sebuah karya. Memang banyak dosen itu bilang bahwa organisasi itu mengganggu kuliah. Saya dulu pernah menjalani. Saya hampir ikut 5 organisasi dan sehari itu kadang ada 3-4 rapat dan saya pilih yang paling mungkin kan. Tetapi ini untuk share aja ya. IPK saya tetap aman gitu kan. Artinya tetap ya 3,4, 3,5 tetap aman lah itu. Iya. Bahkan kita bisa lebih tinggi dari orang yang tidak aktif gitu kan. Betul. Cuman masalah tepat waktunya itu tadi, lulus di waktu yang tepat gitu kan. Tapi sudah nggak zamannya. Artinya sahabat Yanju ini bisa lulus tepat waktu dan saya pikir standar akademik kebanyakan orang meskipun aktif berorganisasi, bahkan sampai sekarang menduduki sebagai ketua umum pengurus cabang ya. Nah, ini menjadi perdebatan menarik itu kan. Mas. Siap. Dan bahkan ketika saya di UI, Mas, saya bukan hanya aktif di UI doang nih, di PMI ya dalam hal ini ya. Saya bukan hanya aktif di PMI, tapi saya sebagai deklarator Korp Mahasiswa Hubungan Internasional, Mas. Dan sampai detik ini Korp Hubungan Mahasiswa Internasional UI ini sudah banyak berkontribusi di Korwil FKM HI, Forum Komunikasi Mahasiswa Hubungan Internasional di Indonesia seperti itu, Mas. Bahkan kemarin itu adik-adik itu menjadi Korwil gitu, Mas. Korwil wilayah 3 lah. Saya aktif di situ, Mas, sebagai deklarator ya. Di situ, terus saya aktif juga di Dewan Perwakilan Mahasiswa di Fakultas Komisi 1 pada waktu itu. Terus saya naik lagi ke Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Komisi 2. Seperti itu. Komisi 2. Berarti di legislatifnya ya. Betul. Dan juga bukan hanya di internal saja saya aktif itu. Di eksternal saya aktif 2. Yang pertama itu di PMI, yang kedua saya aktif di Pagar Nusa. Bahkan saya yang mendeklarasikan cabang-cabang Pagar Nusa yang ada di Jogja. Gitu loh, Mas. Seperti itu. Berarti sahabat-sahabat insan muda gerakan, ini kita sudah bisa menggarisbawahi bahwa ini bisa dibuktikan, tergantung kembali kepada orangnya ya. Betul, artinya Mas. bisa membagi waktu dan nyatanya bisa lulus tepat waktu dan kumlot ya, bukan kemelut ya. Alhamdulillah. Kumlot. Ini berarti ini kan berbicara keseimbangan antara organisasi dan akademi. Dulu saya pernah buat opini organisasi akademik yes. Jadi bisa diseimbangkan. Jadi memang yang ideal itu ya menjadi insan gerakan dan juga akademiknya gitu kan. Betul. Nah itu bagaimana sahabat Yanju bisa menyeimbangkan antara organisasi dengan akademik. Nah ini bisa sharing. Ya, oke, Mas. Yang pertama tentunya juga kan ketika kita berbicara mengenai sistem pendidikan perkuliahan pada saat ini tentunya tidak jauh-jauh dari kehadiran 75% lah kan seperti itu, Mas. Karena itu kan akan menghambat ini kan
nilai juga kan gitu. Dalam ya. hal ini juga ya itu juga tidak boleh ditinggalkan oleh sahabat-sahabat sekalian. Kita juga sebagai mahasiswa yang mana bertanggung jawab juga kepada orang tua kita, itu juga kita tidak boleh ditinggalkan. Dan Betul. juga sebagai pemuda, dalam hal ini mahasiswa yang mana sebagai agen of social control, juga sebagai agen of change, perubahan bagi tatanan masyarakat ataupun bangsa ataupun agama, itu juga tidak boleh ditinggalkan. Dalam hal ini apa? Untuk menjadi sebuah agen of change yang seutuhnya, yaitu berorganisasi di pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Bagi saya seperti itu, Mas. Karena apa? Karena di PMI, disitulah di PMI kita diajarkan kemandirian, kita diajarkan soliditas militansi, kita diajarkan juga persoalan-persoalan bagaimana keistimewaandalam menjaga cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti itu, Mas. Berbicara keseimbangan tadi, tetap kita menegaskan sebagai insan gerakan bahwa akademik itu sebagai prioritas ya, karena itu amanah orang tua. Justru kita harus punya karya. Kan menjadi masalah ketika kita katakanlah ya entah apapun kontribusi kita terhadap negara, dalam hal ini mungkin dimaknai sebagai agen of control tadi kan, agen of change tadi kan, biasanya anak-anak muda insan gerakan itu melalui aksi, baik aksi secara kalau sekarang bisa virtual atau dengan tulisan. Jadi ketika kita mengkritik katakanlah situasi negara, tetapi kita belum menyelesaikan tugas individu kita sebagai insan akademik, itu juga menjadi problem kan. Kan orang mau memberikan kontribusi sosial itu dia sudah harus selesai dengan dirinya. Nah, sekarang kira-kira kalau berbicara keseimbangan itu, situasi sekarang itu sih bagaimana sih untuk menanggapi katakanlah insan anak-anak muda sekarang ya? Mungkin beda ketika misalkan saya mengalami pasca reformasi itu, atmosfer dalam dunia gerakan itu, dalam hal ini misalkan saya dulu pernah di UIN tuh kan. Setiap pojok kampus itu ada orang kelompok, dan kelompok itu orang berbicara hal-hal ya berbau kajian, diskusi. Kalau sekarang kan banyak orang berkelompok tapi mabar. Betul. Nah, ini kan ada penurunan. Yang saya pikir penurunan ini tidak hanya dalam bidang dunia gerakan, tetapi juga semua lini kehidupan itu mengalami penurunan kualitas ya, dalam dunia wartawan ya, jurnalistik, dalam dunia penulisan, produktivitas katakanlah masyarakat Indonesia itu dalam menulis, juga misalkan dalam dunia akademik, dosen kalau dulu orang betul-betul menguasai gitu kan materi, kalau sekarang kalau bahasanya Rocky Gerung itu kan PowerPoint kan, tidak punya power, poinnya disampaikan. Sehingga orang kan persiapan itu hanya di PowerPoint ilmunya gitu kan. Betul. Nah, dalam situasi sekarang itu bagaimana sahabat Janju dalam hal ini sebagai ketua untuk memberikan proses kesadaran terhadap generasi muda biar mereka tetap katakanlah baca bukunya tidak ketinggalan, juga mengikuti perkembangan zaman, karena semua anak muda kan punya smartphone gitu kan, Android. Nah, itu bagaimana? Iya, betul, Mas. Artinya ketika berbicara mengenai gerakan mahasiswa, tentunya juga dari masa ke masa kan memiliki gaya ataupun corak gerakannya yang berbeda-beda. Tentunya juga di era yang sekarang, Mas. Biasanya dilihat dulu ada sebuah lingkaran-lingkaran setiap pojok, bagaimana di situ mendiskusikan sebuah buku ataupun berbicara mengenai wacana. Akan tetapi dalam hal ini dilihat mengalami sebuah penurunan. Kalau dari saya sih bukan sebuah penurunan, Mas. Akan tetapi tipikal ataupun corak dari gerakan sekarang, sebenarnya yang saya lihat ketika berbicara mengenai gerakan ini bukan hanya sebuah gerakan frontliner saja, Mas. Artinya sebuah gerakan-gerakan jalan, bukan hanya itu perlu kita lakukan, gerakan-gerakan jalan perlu untuk kita lakukan, tapi juga jangan dilupakan ada gerakan-gerakan yang lain. Artinya di era yang globalisasi yang semacam ini sudah tidak dibendung lagi, tentunya juga pentingnya kita dalam hal ini menguasai platform digital. Dalam hal ini bagaimana kita aktivis mampu ataupun bergerak aksinya itu di media sosial, Mas. Artinya ada sebuah gerakan yang inilah dua mata pisau gerakan lah. Yang pertama adalah gerakan frontliner, itu harus tetap kita sebagai controlling
terhadap kebijakan-kebijakan apapun, penolakan apapun, gerakan jalan juga itu penting untuk dilakukan. Juga yang kedua adalah bagaimana kita aktivis ini mampu merebut algoritma di media sosial. Seperti itu, Mas. Artinya disitulah kita mampu merebut wacana, disitulah kita mampu merebut kuasa makna di dalam media sosial. Dulu Amerika Serikat dalam hal ini pas waktu perang dunia pertama itu justru malah masyarakat Amerika Serikat itu acuh tak acuh terhadap bangsanya sendiri gitu loh. Bahkan dia tidak memiliki jiwa-jiwa nasionalisme. Tapi analisis dari Noam Chomsky pada waktu itu berbicara mengenai kuasa politik media, zaman segitu sudah membaca itu dengan lewat selebaran, pamflet-pamflet propaganda dan agiprof lah, agitasi dan propagandanya berhasil untuk merebut kuasa makna di pikiran-pikiran masyarakatnya untuk bagaimana mereka mampu ataupun berani untuk membela negaranya sendiri. Seperti itu, Mas. Lebih kepada dalam hal ini lebih kepada penguatan sumber daya manusia. Seperti itu, Mas. Karena kita juga tidak bisa tidak bisa memaksakan juga gitu. Cuman lebih kepada mendorong skill yang dimiliki oleh kader-kader dalam hal ini. Artinya yang suka dakwah ya diperdalam kajian-kajian, membaca persoalan dakwah keagamaan yang berbicara persoalan gagasan wacana kiri juga itu diperdalam, kiri yang total, jangan setengah-setengah kan gitu. Dan juga apapun itu lebih kepada penguatan sumber daya manusianya di situ. Karena saya pikir itu yang penting di era sekarang gitu, Mas. Kalau hanya pada pusaran-pusaran penghakiman gitu loh, artinya nggak baca itu salah dan lain sebagainya, itu juga menjadi sebuah problem juga karena generasi sekarang juga nggak bisa untuk ditekan-tekan seperti dulu. Artinya gitu. menyesuaikan kondisi sekarang. Gitu. Betul. Bagaimana caranya biar mereka juga tetap enjoy dalam dunia gerakan. Dan jangan terlalu memaksakan karena setiap zaman tuh berbeda. Gitu Mas. Nah ini terkait tanggal 10 ini kan akan pelantikan pengurus cabang DIY kan? Iya, Mas. 10 September nih ya? 10 September. Berarti 5 hari lagi? Betul. Ya, apa yang maksudku dipersiapkan? Mesti kan di dalam pelantikan itu kan ada pembacaan. Dalam pelantikan itu juga ada tema. Ini apa sih dipersiapkan? Karena di pelantikan nanti kan juga menentukan 1 tahun ke depan. Betul. Ya, PMII mau concern dalam isu apa gitu. Ya. Untuk pelantikan ini tanggal 13, Mas, sebenarnya. Oh, tanggal 13. Ada perubahan berarti ya? Iya, tanggal 13 kita pelantikan di situ. Temanya adalah penguatan sumber daya manusia dan reorganisasi sebagai upaya menjawab problematika kebangsaan. Dalam hal ini itu tadi penguatan sumber daya manusia ini adalah bagaimana di sini kader-kader PMII mampu mengisi ruang-ruang ataupun lokus-lokus yang ada, bukan hanya pada ruang-ruang politik, bukan hanya pada ruang-ruang akademik, tapi juga banyak ruang-ruang yang harus diisi oleh kader-kader PMII, Mas. Baik ruang ekonomi dan lain sebagainya, seperti itu. Itu penguatan sumber daya manusianya di situ. Gitu, Mas. Reorganisasinya bagaimana gitu. Dalam hal ini adalah bagaimana di sini ke depan PMII menjadi sebuah organisasi yang mandiri, juga soliditas militansi dan juga tertib dalam administrasi. Nah, ini ada yang menarik ini. Berbicara reorientasi, berarti kan semacam ada refleksi bagaimana menanggapi situasi sekarang sehingga di internal PMII bisa menentukan ya format gerakan, format program gitu kan. Nah, kebetulan tesis saya juga berbicara gerakan mahasiswa ya, format gerakan mahasiswa pasca 98. Dan 4 organisasi saya teliti, ada salah satu narasumber saya alumni aktivis 98. Dia mengatakan bahwa anak gerakan itu harus kembali dunia kampus kan? Karena untuk situasi sekarang sudah tidak relevan ketika kita katakanlah
parlemen jalanan Iya. itu ya saya pikir tetap ada ya untuk menginjeksi kesadaran kader itu kan tetap penting. Tetapi untuk kita concern di sana, semua gerakan semua kekuatan akan dialing sana itu sudah tidak efektif. Contoh begini, misalkan ada beberapa tahun yang lalu periode pertama Jokowi. Ketika Jokowi mengeluarkan satu kebijakan yang itu tidak pro dengan rakyat, ketika kita menggunakan pola yang lama, kita baru mau konsolidasi komunikasi lintas organisasi. Seluruh netizen itu sudah mention langsung ke Jokowi. Besok pagi Jokowi sudah merubah kebijakan. Nah, artinya kan ada perubahan ya. Betul. Pola menyampaikan aspirasi itu berubahlah situasinya gitu kan. Nah, untuk kembali ke sini tadi bagaimana pola reorientasi PMI gitu dalam situasi sekarang? Ya. Dalam hal ini adalah tentunya juga itu tadi Mas, dengan penguatan sumber daya manusia lebih kepada anak-anak ini bagaimana dikembangkan sesuai dengan soft skill-nya masing-masing. Contoh dalam hal ini apa yang sudah dilakukan oleh cabang PMI masa khidmat saya. Contoh pas waktu kemarin di masa pandemi, sebenarnya pandemi ini bukan menjadi persoalan bagi saya gitu Mas, dan bagi pengurus PCPMI dia nggak jadi persoalan gitu. Justru malah kita semakin progresif dalam hal ini. Dalam bagaimana untuk reorientasinya, penguatan sumber daya manusianya bagaimana. Contoh dalam hal ini kemarin pas waktu rame-ramenya pandemi, awal-awal pandemi, kita melakukan sebuah pelatihan bootcamp English. Artinya bootcamp English ini adalah bagaimana ke depan kader-kader PMI ini cakap dalam menguasai bahasa-bahasa internasional. Artinya kader PMI bukan hanya mampu bersaing di dalam negeri, ke depan kader PMI mampu bersaing di luar negeri, harapannya seperti itu Mas. Dengan penguatan apa? Dengan penguatan sumber daya manusia lewat pelatihan-pelatihan bahasa yang dilakukan oleh cabang PMI DIY. Kita kasih kuota pada waktu itu 35 orang, akan tetapi yang daftar 250 lebih. Artinya ini kan animo yang sangat luar biasa. Apa kuota apa ini? Apanya Mas? Pelatihan. Oh, pelatihan. Iya, pas waktu pelatihan itu, bootcamp itu gitu. Artinya kan animo yang sangat luar biasa yang ditangkap oleh kader-kader untuk sebenarnya mereka punya skill yang terpendam gitu Mas. Tinggal bagaimana kita fasilitasi saja di situlah. Terus menjawab dinamika ataupun problematika kebangsaan dalam hal ini, PMI sebagai organisasi yang berlandaskan Ahlussunnah wal Jamaah Nahdliyah juga mengedepankan prinsip-prinsip kebangsaan, Islam yang berkebangsaan. Dalam hal ini kita menganut ajaran-ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Artinya dalam hal ini ada 3 ukhuwah yang kita pegang, yang selalu kita kampanyekan, yang selalu kita amalkan: ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Watoniyah, ukhuwah Basyariah. Seperti itu Mas. Juga 3 inilah yang kami pikir menjadi sebuah benteng bagi kesatuan-kesatuan umat yang ada di Republik Indonesia. Berbicara mengenai kebangsaan juga, jika ada Mas, saya katakan jika ada golongan-golongan, kelompok-kelompok yang mengancam negara kesatuan Republik Indonesia, maka akan berhadapan langsung dengan kami. Yang mengancam bukan hanya mengancam NKRI saja, yang mengancam ulama-ulama, yang mengancam Nahdlatul Ulama, yang mengancam NKRI, maka berhadapan langsung dengan kami. Bahkan itu sudah komitmen. Itu sudah komitmen kami. Kami siap menjadi garda terdepan, benteng terakhir bagi negara kesatuan Republik Indonesia dan juga bagi kiai-kiai dan juga Nahdlatul Ulama. Komitmen kami di situ. Luar biasa. Ini menarik sekali ini. Cuman kita sudah di penghujung obrolan. Mungkin ada quote ya akan disampaikan gitu kan, biar anak-anak milenial ini tertarik untuk berorganisasi gitu kan. Ya. Quotes terakhir dari saya adalah saya mengacu kepada quotesnya Sayyidina Ali itu tadi Mas. Artinya kebaikan yang tidak terstruktur itu akan kalah dengan kejahatan yang terstruktur. Contoh sangat sederhananya adalah ketika Timur Tengah itu Islam semua mayoritas dan lain sebagainya, akan tetapi kenapa mereka selalu berperang? Di Afrika, di daerah Somal juga mereka selalu berperang. Kenapa? Bukankah mereka adalah orang-orang yang baik semua? Ya betul, orang-orang yang baik, akan tetapi kebaikan itu tidak terstruktur dan kalah dengan kejahatan-kejahatan yang terstruktur. Dalam hal ini adalah terorisme yang ada di
negara Timur Tengah ataupun di negara Afrika daerah Somal. Maka dalam hal ini di Indonesia kita sebagai generasi muda juga sebagai kader pergerakan mahasiswa Islam Indonesia wajib hukumnya untuk menjaga NKRI, menjaga kiai kami, menjaga Nahdlatul Ulama, dan bahkan jika ada yang mengancam NKRI, ulama, NU, maka berhadapan dengan langsung dengan kami dan akan kami tebus dengan darah. Seperti itu, Mas. Luar biasa. Terima kasih sahabat Yanjuk. Obrolan singkat tadi yang saya pikir cukup berisi. Ada mungkin kata penutup, data yang ingin saya sampaikan. Menurut penelitian tingkat dunia, orang-orang sukses itu ditentukan 3 faktor. Yang pertama adalah integritas, yang kedua itu soft skill, dan yang ketiga orang di sekitarnya. Dan soft skill itu tidak didapatkan di ruang kuliah, betul, didapatkan di ruang sosial, berorganisasi, baca buku, ikut seminar, silaturahmi. Maka dari obrolan tadi memang tidak ada ruginya berorganisasi, karena mungkin semacam mitos bahwa berorganisasi itu mengganggu kuliah. Mengganggu. Iya, kalau Anda tidak percaya silakan buktikan dan berorganisasi. Betul. Oke, kita ketemu di kesempatan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.